Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Pertama-tama gue pengen minta maaf banget karena emang gue udah lama hiatus. Dan kali ini gue baru sempat lagi nih buat bikin video di channel Koko Jojo. Dan gue juga walaupun agak sedikit telat, pengen mengucapkan selamat Hari Raya Natal buat teman-teman gue yang merayakan Hari Raya Natal. Dan juga selamat tahun baru buat teman-teman semua. Semoga di tahun yang baru ini kita semua bisa mendapatkan berkat yang lebih banyak lagi biar bisa head on buat beli racun-racun gadget seperti itu. Nah, kali ini gue pengen ngebahas sebuah mouse yang menurut gue secara harga itu cukup budget karena masih di bawah 150.000. Dan mouse ini bisa dibilang kalau kalian pakai di desktop setup kalian tuh nggak bikin malu-maluin desktop setup kalian karena secara bentuknya menurut gue bentuk dari mouse ini cukup desktop setup design friendly banget lah kayak gitu. Langsung aja sekarang gue bakal nunjukin, ini dia mouse-nya, Robot M350. Oke, jadi Robot M350 ini adalah sebuah mouse keluaran dari brand Robot yang sebenarnya udah lumayan lama juga main di pasar Indonesia, cuman kayaknya lebih ke arah peripheral gitu ya, dia mainnya nggak main yang ke arah full gadget kayak laptop atau sebagainya, seperti itu. Nah, untuk warnanya sendiri, Robot M350 ini itu warnanya cuma ada warna hitam aja, yang kayak gini. Dan juga untuk harganya, kemarin gue beli itu di harga 99.000 atau mungkin ya kalau misalkan kalian coba cek di marketplace atau di toko lain ya, kisaran 99 sampai dengan 100 ribuan bawah gitulah, nggak nyampe 150 ribuan. Dan seperti biasa, sebelum gue mulai video di Koko Jojo, jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Cara gimana dengan klik tombol like dan juga klik tombol subscribe-nya. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa juga buat di-share ke teman-teman kalian. Lalu gak lupa juga untuk link pembelian dari Robot M350 ini udah gue taruh di kolom deskripsi yang ada di bawah ini. Seperti itu. Dan langsung aja seperti biasa langsung kita mulai dengan ngebahas mengenai desain dari Robot M350 ini. Oke, pertama-tama secara desain dari Robot M350 ini, desainnya menurut gue cukup nge-resemblance salah satu mouse high-end dari sebuah brand peripheral gitu yang cukup terkenal di Indonesia, nggak perlu gue sebut namanya. Dan di sini secara desain mouse-nya juga cukup simple dan nggak kayak mouse-mouse budget lainnya yang kelihatan biasa aja. Secara desain di sini dia ada dua buah tombol yang sebenarnya nggak nyatu dan ini menurut gua nggak terlalu issue juga. Terus di sini dia ada rubber scroll. Rubber scroll ini juga lumayan apa ya? Lumayan ngegrip. Terus kalau kita lihat di bagian kiri ini cuman ada body doang, nggak ada tombol-tombol sama sekali, dan ini kayak ada garis-garis nih, kayak garis-garisnya menurut gue ini lumayan keren juga. Dan ini sebenarnya agak nge-resemblance salah satu brand mouse high-end yang nggak perlu gue sebut namanya. Di bagian kanan ini dia juga cuman ada body polos plastik, dan tadi di bagian atas hampir lupa juga untuk gue sebut, di sini ada brand logo robotnya. Dan ini menurut gue ukurannya segini cukup oke. Dan yang gue seneng, walaupun ini barang budget ya, dia kayak ketika ngeprint sesuatu tuh nggak setengah-setengah, jadi kelihatannya tuh nggak ngeblur, jadi nggak terlalu ngeganggu banget, seperti itu. Nah, terus kita balik ke bagian bawah, di sini ada 4 buah rubber feet, terus di sini ada switch on dan juga switch off, ini juga ada sensornya, dan di sini buat kalian ganti dari mode Bluetooth ataupun ke mode 2.4G, seperti itu. Di bagian atas atau bagian sini dia tuh sebenarnya nggak ada apa-apa sama sekali karena di sini dia tadi pakai baterai. Jadi ketika kalian pakai baterai ya kalian kan nggak perlu port charger di sini, dan ini juga menandakan kalau mouse ini nggak bisa kalian bikin wired connection seperti itu. Nah, di dalam kompartemen baterai di sini ada satu buah baterai yang nantinya bisa kalian pasangkan baterai AA atau baterai seukuran baterai Tamiya. Dan di sini ada kompartemen buat kalian nyimpen USB dongle dari mouse ini, seperti itu. Oke, sekarang gue bakal lanjut ngebahas mengenai build quality dari Robot M350. Secara build quality menurut gue Robot M350 untuk harga 99.000 sampai dengan 100 ribuan build quality-nya cukup oke. Cuman di sini mungkin pas lagi bagian produksinya yang gue agak kurang suka adalah di sini tuh dia kayak ada garis plastik gitu, jadi kayak ya mungkin kayak cetakannya kurang rapi. Cuman untungnya ini cuman kayak garis lurus doang, dan garis lurusnya juga ada di bagian sisi kanannya ini juga, seperti itu. Nah, untuk build quality mouse ini full bahannya dari plastik, dan secara beban atau bobot mouse ini menurut gua bobotnya biasa aja, generic kayak mouse-mouse budget di harga 99.000 sampai dengan 100 ribuan, seperti itu.
sekarang gue bakal lanjut mengenai fitur-fitur yang ada di robot M350 ini. Pertama-tama fitur yang menurut gue juga cukup keren di harga mouse 99.000 sampai dengan 100 ribuan adalah mouse ini udah support multi-device. Jadi walaupun dia nggak ada wired connection, di sini dia ada pilihan buat kalian connect Bluetooth ataupun connect ke wireless dongle-nya. Jadi sebenarnya si mouse ini udah bisa kalian koneksikan ke dua buah devices seperti itu. Nah, terus fitur kedua yang gue juga seneng adalah mouse ini udah menggunakan switch-nya itu jadi yang silent. Jadi kalau dipencet sebenarnya nggak terlalu berasa. Ini bakal gue coba tunjukin ya, gue pakai recorder yang gue pakai ini. Oke, jadi itu adalah suara dari robot M350 ini. Menurut gue secara suara robot M350 ini tuh nggak terlalu kedengeran ketika kalian pakai. Jadi kalau misalkan kalian pakai mouse ini di tempat yang perlu kesunyian, jadi mouse ini nggak akan terlalu berisik seperti itu. Nah, terus di sini dia juga udah pakai rubber scroll wheel, dan scroll wheel ini menurut gue cukup presisi ketika gue coba muter-muterin seperti itu. Oke, terus fitur selanjutnya yang gue suka dari mouse robot ini adalah secara ukuran. Menurut gue, mouse ini secara ukuran cukup ergo-friendly buat orang-orang yang tangannya gede kayak gue. Jadi seperti yang gue bilang, sebenarnya gue ketika ngeliat ini mouse, gue agak kebayangnya tuh si mouse high-end dari salah satu brand. Dan gue juga cukup suka juga dengan mouse tersebut, di mana bagian belakangnya ini agak kayak bukan ngelonjong, kayak agak cekung naik ke atas. Jadi kalau ketemu tangan gue yang ukurannya agak gede, gue pakai mouse ini menurut gue sih cukup nyaman ya secara pemakaian, seperti itu. Oke, sekarang gue bakal lanjut ke kekurangan yang gue rasakan ketika gue pakai si robot M350 ini. Yang pertama-tama kekurangan yang gue rasakan adalah tombol ini sangat minim dengan yang namanya button atau custom button. Jadi kalau misalkan kalian pengen nambah button di sini kayaknya agak sedikit nggak bisa, karena emang buttonnya cuma ada left, right click, sama klik tengah, dan juga scroll wheel gitu. Jadi kalau misalkan kalian butuh tombol tambahan di mouse ini nggak ada ya. Jadi cuman punya pilihan sekitar 3 atau 4 jenis input di mouse ini. Fitur kedua yang gue cukup sayangkan nggak ada di mouse ini adalah DPI switch button. Jadi emang kalau beberapa mouse, sebenarnya di mouse murah juga ada, dia tuh ada DPI switch button, dimana bisa ngeganti settingan DPI-nya. Dan biasanya kan ada di sini tombolnya, atau enggak dia ada di bagian belakang. Nah, sayangnya di mouse ini dia tuh nggak punya DPI switch button di depan maupun di belakang. Jadi emang kalian stuck dengan satu jenis settingan DPI, kecuali bisa kalian ganti di laptop kalian. Seperti itu. Oke, lanjut ke kekurangan kedua. Ya sebenarnya bukan kekurangan yang gimana banget, karena emang secara mouse harganya 99.000, gue juga nggak bisa expect banyak. Ketiga, berarti kekurangannya itu adalah yang seperti gue sebut sebelumnya, dia nggak bisa wired connection. Jadi kalau misalkan yang gue seneng dari wired connection adalah ketika gue perlu pakai kabel, ya gue bisa nyolokin kabel ke mouse ini. Nah, sedangkan si robot M350, karena mungkin ya secara pas di desain awal dia pakai baterai double A yang ditanam, yang bisa diganti pasang, dia jadi nggak ada colokan Type-C-nya di sini. Seperti itu. Cuman di satu sisi, buat mouse yang harganya menurut gue cukup budget ya, gue emang lebih prefer dia pakai baterai double A. Kenapa? Karena biasanya kalau dia pakai charger Type-C, yang gue takutkan adalah baterai life-nya itu nggak tahan lama gitu. Jadi kayak agak sayang aja sih. Sebenarnya kalau mereka pakai double A ini, menurut gue juga ya salah satu langkah yang cukup oke lah buat ngebuat si mouse ini secara daya tahan baterainya cukup oke. Seperti itu. Oke, in summary pendapat gue mengenai mouse robot M350 ini, mouse ini cocok buat siapa? Mouse ini cocok buat kalian yang perlu mouse buat multi devices tapi nggak mau ngerogoh kocek terlalu dalam, dan juga cocok buat kalian yang tangannya gede kayak gue. Jadi ketika dipakai, ya ini secara gripnya lumayan nyaman juga untuk penggunaan jangka waktu panjang. Mouse ini kurang cocok buat kalian yang perlu mouse dengan pilihan atau tambahan custom button yang bisa kalian ganti-ganti. Karena mouse ini cukup minim dengan button-button seperti itu. Oke, begitu aja review gue mengenai robot M350 ini. Gimana pendapat kalian mengenai robot M350 ini? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk dukung Koko Jojo. Cara gimana dengan klik tombol like dan juga klik tombol subscribe ya, serta share kalau video ini bermanfaat.
Dan gak lupa juga gue udah taruh link pembelian untuk mouse ini di kolom deskripsi di bawah. Oke, last but not least, see you on the next video. Bye-bye.